Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Hasnah, mahasiswi Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Jadi, di video kali ini saya ingin membahas materi tentang etika profesi, lebih tepatnya etika profesi akuntan dalam perpajakan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, saya akan sedikit menyinggung tentang apa sih sebenarnya kode etik profesi akuntan itu. Nah, jadi kode etik profesi akuntan adalah sebuah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan seorang akuntan dalam menjalankan tugas sehari-harinya. Jadi, seorang akuntan itu dituntut untuk memenuhi 4 kebutuhan dasar. Di antaranya adalah kredibilitas, profesionalitas, kualitas jasa, dan kepercayaan. Nah, kode etik ini tidak hanya diterapkan seorang akuntan ketika membuat laporan atau menyusun laporan keuangan saja, tetapi dalam hal perpajakan, seorang akuntan juga dituntut untuk menerapkan kode etik tersebut. Seperti itu. Ditambah lagi, sistem perpajakan di Indonesia ini sistemnya sangat kompleks, jadi ada beberapa poin-poin yang memang harus diperhatikan oleh seorang akuntan dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam hal perpajakan. Nah, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, itu adalah tentang kode etik akuntan dan konsultan pajak. Kemudian materi yang kedua ada Standard of Tax Service. Materi yang ketiga ada tantangan etika dan kompleksitas aturan pajak. Nah, materi yang pertama itu tentang kode etik akuntan dan konsultan pajak. Jadi, dalam melaksanakan penerapan kode etik akuntan pajak, itu seorang akuntan pajak diwajibkan untuk melakukan beberapa hal dan dilarang untuk melakukan beberapa hal. Nah, tuntutan untuk seorang akuntan pajak itu diantaranya berkewajiban menasihati klien tentang posisi hukuman di beberapa posisi dan menyarankan disclosure, kemudian memiliki pengetahuan tentang kesalahan administratif, kemudian mengetahui bentuk dan isi advis, dan yang terakhir menyarankan posisi yang menurutnya tidak ceroboh. Kemudian hal-hal yang dilarang oleh akuntan pajak yang berkaitan dengan kode etik apa aja nih. Jadi yang pertama, akuntan pajak itu tidak boleh menyarankan sebuah posisi yang mengeksploitasi proses seleksi audit IRS. Kemudian tidak boleh menyarankan sebuah posisi kecuali ada kemungkinan realistik untuk kebaikan yang berkelanjutan. Dan tidak boleh membuat atau menandatangani return jika berada dalam posisi yang tidak boleh disarankan menurut poin 1. Kemudian untuk kode etik konsultan pajak, jadi di sini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Aspek yang pertama adalah hubungan wajib pajak, aspek yang kedua itu tentang kepribadian, aspek yang ketiga itu tentang teman seprofesi. Jadi untuk kode etik hubungan wajib pajak, seorang konsultan pajak itu diwajibkan untuk menjunjung tinggi integritas, martabat, dan memelihara kepercayaan masyarakat, bersikap profesional, dan menjaga kerahasiaan dalam hubungan wajib pajak. Kemudian dalam aspek kepribadian, seorang konsultan pajak diwajibkan untuk setia dan taat sepenuhnya pada hukum perpajakan, menjaga kerahasiaan dan menjalankan profesi, tentunya yang terakhir bertanggung jawab. Kemudian dari aspek teman seprofesi, jadi seorang konsultan pajak itu dilarang merebut pelanggan atau karyawan dari konsultan lain, serta menerima pelanggan pindahan dari konsultan lain. Materi yang kedua yaitu Standard of Tax Service. Jadi, etika akuntan pajak itu sudah diatur dalam Statement on Responsibilities in Tax Practice atau disingkat SRTP. Jadi di SRTP ini ada beberapa poin-poin yang dijadikan pedoman seorang akuntan pajak dalam menerapkan kode etik profesinya.
Dimulai dari nomor 1, SNTP nomor 1 itu berisi tentang posisi pengembalian pajak. Nomor 2 berisi tentang jawaban pertanyaan atas pengembalian. Nomor 3 tentang aspek prosedur tertentu dalam menyiapkan pengembalian. Nomor 4 berisi tentang penggunaan estimasi. Nomor 5 tentang keberangkatan dari suatu posisi yang sebelumnya disampaikan di dalam suatu kelanjutan administratif atau keputusan pengadilan. Nomor 6 tentang pengetahuan kesalahan seperti persiapan kembalian. Nomor 7 tentang pengetahuan kesalahan tentang cara kerja administrasi. Nomor 8 tentang format dan isi nasihat pada klien. Kemudian materi yang ketiga tentang tantangan etika dan kompleksitas aturan perpajakan. Untuk tantangan etika yang sering terjadi atau sering dihadapi oleh para akuntan pajak itu diantaranya kompleksitas dan perubahan sifat dari hukum pajak, keterbatasan waktu untuk praktik, pengetahuan tentang hukum pajak yang kompleks, tekanan dari klien untuk mengurangi liabilitas pajak. Kemudian untuk kompleksitas aturan perpajakan diantaranya adalah jeratan pajak ganda pada dividen, tarif pajak yang tinggi, dan sengketa pajak. Nah, gimana nih teman-teman? Jadi sedikit lebih tahu kan tentang apa saja sih kode etik profesi dari akuntan pajak, kemudian etika profesi dari konsultan pajak, terus juga tadi kita sedikit belajar tentang standard of tax service, beserta dengan tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh akuntan dalam hal perpajakan, kemudian kompleksitas-kompleksitasnya juga. Oh ya, teman-teman ada yang tahu tentang praktik tax planning dan tax avoidance di Indonesia? Nah, jadi singkatnya, tax planning dan tax avoidance di Indonesia itu adalah upaya penghindaran pajak yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, seperti itu. Praktik ini biasanya dilakukan dengan cara meminimalisir atau mengurangi beban pajak perusahaan, sehingga perusahaan melakukan pembayaran pajak dengan nominal yang lebih sedikit, seperti itu. Nah, sekilas, kata-kata mengurangi beban pajak dan memanipulasi ini kan hampir mirip ya, atau bahkan sama seperti itu. Nah, kalau mengurangi beban pajak itu masuk dalam kategori memanipulasi data, bukankah ini bertentangan dengan kode etik profesi akuntan yang seharusnya mengusung tinggi nilai kejujuran? Nah, tapi tunggu dulu nih, ada penjelasan lebih lanjutnya. Jadi, tax planning dan tax avoidance itu adalah praktik pengurangan beban pajak perusahaan. Namun, apakah sama dengan manipulasi? Kita bahas. Jadi, pada intinya, tax planning dan tax avoidance adalah praktik meminimalkan atau mengurangi beban perpajakan yang perlu dibayar kepada negara dengan cara memanfaatkan loophole atau kelemahan-kelemahan dari aturan perundang-undangan perpajakan agar pajak tersebut tidak melampaui jumlah yang seharusnya dengan tetap mengikuti kepatuhan pajak yang berlaku seperti undang-undang perpajakan dan cara yang legal serta tidak melanggar konstitusi. Jadi, tax planning dan tax avoidance itu diperbolehkan selama tidak melanggar aturan perpajakan ya. Nah, peraturan perpajakan apa sih yang dimaksud? Jadi, seperti peraturan perpajakan Undang-Undang Perpajakan. Di antaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh, tentang PPN dan PPNBM, kemudian Perpu yang mengatur perpajakan, PP yang mengatur perpajakan, PMK, KMK yang mengatur tentang perpajakan, kemudian peraturan dari Direktur Jenderal Pajak sendiri, keputusan dari Direktur Jenderal Pajak, dan Tax Treaty atau P3B yaitu persetujuan penghindaran pajak berganda yang mengatur tentang subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Oke teman-teman, jadi itu tadi penjelasan saya, sedikit penjelasan saya tentang etika profesi akuntan dalam perpajakan. Saya rasa video kali ini cukup sampai sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.